Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, edisi kali ini kita akan mengupas salah satu sahabat yang sangat beruntung. Betapa tidak kita sebutkan demikian karena tidak sedikit, bahkan boleh jadi beliau adalah salah satu sahabat yang mendapat kesempatan luar biasa dalam hal naungan, pendidikan, kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usia beliau ketika bersua bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 10 tahun, dan kedekatan beliau sejak awal mula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dengan dibawanya beliau oleh sang bunda menghadap kepada Rasulullah guna diserahkan untuk membantu kebutuhan beliau. Mengapa sang bunda menyerahkan, bahkan menghadiahkan sang anak, sang buah hati kepada Rasulullah? Karena dia dapati masyarakat Madinah, karena bahagianya dengan kedatangan Nabi Muhammad, senantiasa mereka memberikan hadiah-hadiah yang mereka miliki. Hadiah terbaik mereka serahkan kepada Rasulullah sebagai ungkapan kebahagiaan atas kehadiran Nabi di kota Madinah. Namun sang bunda, yaitu tidak lain adalah Anas bin Malik, merasa sedih sebab beliau dari keluarga miskin dan tidak memiliki apa-apa, sehingga berinisiatiflah sang bunda ini untuk menghadiahkan Anas bin Malik kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelayan. Maka dengan senang hati Nabi Muhammad menerima sang anak ini untuk membantu beliau. Nah, itulah awal mula pertemuan dari Anas dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya perjalanan beliau dilalui dengan begitu indah, sebab kehidupan beliau, kesehari-harian beliau dinaungi, ditarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW. 10 tahun Anas bin Malik hidup dengan Nabi Muhammad, mengetahui segala apa yang disabdakan, mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena terjalin hubungan yang sangat akrab ini, acap kali Nabi Muhammad memanggil Anas bin Malik, di antaranya nih Unais, yaitu panggilan sayang beliau, artinya Anas kecil gitu ya. Ada pula Nabi Muhammad memanggil beliau dengan wahai anakku. Ini menunjukkan keakraban beliau kepada Anas bin Malik ini. Dan kembali tadi disebutkan bahwa tidak semua sahabat memiliki keberuntungan demikian, yang senantiasa dibina, diasuh oleh Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik sendiri memberi kesaksian betapa Nabi Muhammad SAW dalam mendidik beliau sangatlah luar biasa, karena penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, tidak pernah marah, dan hal-hal yang boleh jadi keumuman orang tua sering dilakukan kepada anaknya, entah itu marah dan sebagainya. Pernah suatu hari Anas bin Malik berkata, aku tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang 10 tahun. Dalam kurun waktu itu tidak pernah Nabi itu menanyakan, menyoal terkait dengan apa yang Anas lakukan atau Anas tidak lakukan. Umpama tidak pernah Rasulullah mengatakan, wahai Anas, mengapa engkau melakukan ini? Wahai Anas, kenapa engkau tidak mengerjakan ini? Jadi kata-kata yang nampak intimidatif tidak pernah oleh Anas terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu kesempatan pernah Nabi meminta Anas untuk melakukan sesuatu. Maka berangkatlah Anas untuk menjalankan perintah itu. Di tengah jalan, yang namanya anak kecil mendapati komunitasnya, teman-teman bermainnya tengah asik bermain, maka Anas lupa dengan perintah Nabi ini. Jiwa keanakaannya terpanggil, sehingga jadi nimbrunglah Anas ini ke teman mainnya, asik bermain sehingga lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nampaknya durasi mainnya itu cukup lama, sehingga Nabi Muhammad SAW pun akhirnya menyusul. Selanjutnya ketika mendapati Anas, beliau berdiri di belakangnya. Ketika Anas merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, ditengok oleh Anas, nah, ternyata ada Rasulullah SAW. Selanjutnya Nabi bertanya, wahai Anas, apakah engkau telah melakukan apa yang aku kerjakan? Jadi Nabi Muhammad tidak mengajukan pertanyaan, mengapa engkau malah bermain wahai Anas, wahai anak, mengapa engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan wahai Anas? Tidak, tapi cukup menanyakan, wahai Anas, sudahkah engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan? Maka kata Anas, belum wahai Rasulullah, dan ini akan saya lakukan, katanya. Nah, ini kelembutan yang diterima Anas bin Malik selama proses 10 tahun dalam
pengasuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal lain, Nabi Muhammad sangat menyayangi Anas bin Malik. Bukti akan sayangnya selain dengan sebutan-sebutan, yaitu dengan doa-doa. Jadi Anas bin Malik merupakan salah satu sahabat yang mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa beliau? Beliau mendoakan Anas untuk mendapatkan 3 hal. Yang pertama, supaya umur beliau diberkahi. Dan yang kedua, supaya beliau diberi kemudahan, kelapangan, rizki. Dan yang ketiga, agar beliau diberi keturunan yang soleh-solehah. Lalu apa yang terjadi terkait dengan doa Nabi Muhammad SAW ini terhadap Anas? Subhanallah, Maha mengijabah doa kekasihnya. Maka kita dapati dalam catatan sejarah, Anas bin Malik termasuk salah satu dari sahabat yang memiliki usia sangat panjang, yaitu 103 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, maka Anas hidup dalam kurun waktu 80 tahunan lebih. Nah, disinilah keberkahan umur Anas bin Malik. Dengan panjangnya usia, banyak sahabat, banyak tabi'in yang menyerap ilmu dari Anas. Dan Anas sendiri kita tahu pendidikannya langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua terkait dengan harta, beliau merupakan salah satu sahabat Ansor yang terkaya, dan kembali tidak lain ini adalah buah dari doa Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, anak keturunan beliau sangat banyak dan soleh-solehah. Tercatat lebih dari 100 jumlah anak keturunannya. Inilah kemuliaan dari Anas bin Malik. Beliau pernah bertutur, "Taulah hari itu dibagi, maka bagi Anas hanya 2 waktu yang sangat berkesan bagi beliau, yaitu pertama, hari di mana beliau pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW, dan itu merupakan hari yang penuh dengan sukacita. Begitu juga tentunya masyarakat Madinah saat itu. Dan yang kedua adalah hari di mana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, dan itu bagi Anas hari yang sangat mencekam, hari yang sangat dukanya mendalam, sehingga 2 hari ini sangatlah berarti bagi Anas tentang bagaimana awal mula pertemuan dengan Rasulullah, dan bagaimana tentang perpisahan beliau dengan sosok yang sangat disayanginya. Anas bin Malik sangat berharap dan senantiasa berdoa semoga beliau kelak ketika di akhirat bisa bersua, bisa bertemu, bisa di satu tempat dengan Rasulullah SAW. Maka salah satu pesan beliau ketika hendak meninggal agar dikuburkan dengan tongkat kecil pemberian Nabi Muhammad SAW. Itulah kisah dari salah satu sahabat, Anas bin Malik. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kita bagaimana kita menapaki dari jalan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.